Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aniatul Muhtariyah, NIM 2017402112, kelas 3 PIC. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang keteladanan Wali Songo yang terdapat dalam kelas 4 MI atau SD. Sebelumnya, apa sih itu wali? Siapa sih itu wali? Dan apa saja sih keistimewaan wali? Wali Allah adalah orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah SWT. Baik, langsung saja kita bahas tentang Wali Songo. Yang pertama, Sunan Gresik, atau biasa disebut dengan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik lahir di Samarkand, Asia Tengah, dan wafat di desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Ia dianggap sebagai sepuh oleh para wali lainnya. Makam Sunan Ampel terletak di Masjid Ampel, Surabaya. Yang ketiga, Sunan Bonang atau Mahdum Ibrahim. Sunan Bonang merupakan putra dari Sunan Ampel yang sekaligus muridnya. Ia wafat pada tahun 1525. Yang keempat, Sunan Derajat. Sunan Derajat juga merupakan putra dari Sunan Ampel. Ia diperkirakan wafat pada tahun 1522. Yang kelima, Sunan Kudus. Sunan Kudus merupakan putra dari Raden Utsman Haji. Peninggalan yang masih terkenal dan ada sampai saat ini adalah Masjid Menara Kudus yang ada di daerah Kudus. Ia wafat pada tahun 1550. Yang keenam adalah Sunan Giri. Sunan Giri merupakan putra dari Maulana Ishaq, murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Yang ketujuh adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan putra Adipati Tuban yang bernama Raden Sahur. Yang kedelapan, Sunan Muria. Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga. Ia merupakan adik ipar dari Sunan Kudus. Tempat tinggalnya di Gunung Muria. Yang kesembilan, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Ia merupakan putra dari Abdullah Umdatuddin. Selanjutnya adalah kisah keteladanan para wali songo. Sunan Gresik. Keteladanan yang bisa diambil dari Sunan Gresik adalah semangat mendakwahkan Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat yang tertindas oleh Majapahit. Ia juga mengajarkan cara baru bercocok tanam. Keteladanan Sunan Ampel. Keteladanan yang paling menarik adalah ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya. Meskipun pada akhirnya tidak memeluk agama Islam, namun Prabu Brawijaya terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai budi pekerti yang mulia. Sunan Ampel juga mengajarkan falsafah Mohlimo. Falsafah Mohlimo adalah tidak mau mengerjakan perbuatan yang tercela, yaitu main, ngombe, maling, madat, dan madon. Selanjutnya adalah Sunan Bonang. Keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang baik. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Ia juga memasukkan alat musik Bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Selanjutnya, Sunan Derajat. Keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang menekankan keteladanan dalam hal berperilaku yang baik, yang terpuji, dermawan, kerja keras,
dan meningkatkan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Berikutnya adalah Sunan Kudus. Keteladanannya adalah selain berdakwah, juga memperhatikan penggunaan teknologi yang ada, termasuk membangun Masjid Menara Kudus. Sunan Giri. Keteladanannya adalah mengajarkan semangat berdakwah yang tinggi. Selain itu juga menciptakan tembang-tembang Islami untuk dolanan anak-anak. Selanjutnya, Sunan Kalijaga. Keteladanannya adalah berdakwah menggunakan kesenian dan kebudayaan setempat. Sebagai contohnya yaitu wayang kulit dan tembang suluk. Selanjutnya, Sunan Muria. Keteladanannya adalah menggunakan kesenian gamelan dan wayang sebagai sarana berdakwah. Selanjutnya adalah Sunan Gunung Jati. Keteladanannya adalah memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Ia sering ikut bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak. Itulah keteladanan para wali songo. Terima kasih.